Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fakria Pulhulawa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang geografi pembangunan dan perencanaan wilayah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang geografi pembangunan dan perencanaan wilayah. Hakikat pembangunan menurut Muhammad Ali. Pembangunan merupakan setiap upaya yang dikerjakan secara terencana untuk melaksanakan perubahan yang memiliki tujuan utama untuk memperbaiki dan menaikkan taraf hidup, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Yang kedua, yaitu menurut Searle, pembangunan dapat dipastikan sebagai sebuah istilah teknis, yaitu seni dalam membangkitkan masyarakat di berbagai negara berkembang dari kemiskinan, tingkat melek huruf yang rendah, tingginya angka pengangguran, dan ketidakadilan dalam bidang sosial. Yang ketiga yaitu Beni Hoedoro Hoet berpendapat yaitu pembangunan dapat diartikan setiap upaya sistematis yang dilaksanakan untuk melepaskan diri dari ketertinggalan dan upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pengertian perencanaan menurut Friedman. Perencanaan adalah suatu cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa mendatang. Sangat berhubung antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program yang menyeluruh. Yang kedua, menurut Alder, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Yang ketiga, menurut Becker, perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Yang keempat, menurut Konyer, perencanaan adalah proses kontinu dalam pengambilan keputusan atau pilihan mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa depan. Mengapa perlu sebuah perencanaan dan pembangunan pada suatu wilayah? Karena dengan adanya perencanaan ini kita bisa melihat bahwa suatu daerah tersebut akan dibawa kemana dan dengan tetap mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Yang berikut adalah peran ilmu geografi dalam perencanaan pembangunan wilayah. Peran ilmu geografi dalam perencanaan pembangunan wilayah yaitu membantu perencanaan dalam menganalisis presentasi pembagian ruang dalam suatu wilayah. Materi yang berikutnya yaitu penataan ruang. Penataan ruang adalah proses perencanaan dan pengaturan penggunaan lahan, lingkungan, dan infrastruktur dalam suatu wilayah dengan tujuan untuk menciptakan tata ruang yang teratur, fungsional, dan berkelanjutan. Apa yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah suatu wadah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Berikutnya, struktur, pola, dan tata ruang menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 1, Bab 1, Pasal 1. Struktur ruang sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang untuk yang berikut ada definisi wilayah budaya. Menurut KBBI, wilayah diartikan sebagai daerah, kekuasaan, pemerintahan, pengawasan lingkungan daerah. W.I.G. George, wilayah merupakan sebuah area di mana kondisi fisiknya homogen. Erwin Tarto mengartikan wilayah sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah sekitarnya. Yang keempat ada T.J. Wofter mengatakan bahwa wilayah adalah sebagai sebuah area yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang homogen dan terbentuk dari kombinasi antara faktor lingkungan dan demografis.
Berikutnya adalah konsep perwilayahan. Perwilayahan merupakan proses untuk membentuk suatu wilayah. Wilayah merupakan sesuatu yang dibentuk atau direkayasa oleh manusia. Bentuk perwilayahan merujuk pada jenis batas yang mendefinisikan wilayah tersebut. Perwilayahan berguna untuk mengetahui variasi karakter wilayah. Metode perwilayahan yang pertama yaitu metode agregasi atau perhubungan, merupakan teknik untuk mengenali suatu wilayah dengan cara menggabungkan banyak wilayah yang kecil menjadi suatu kesatuan wilayah yang besar yang memiliki karakteristik khusus tertentu. Yang kedua yaitu metode diseksi atau pemecahan dan pemilahan. Metode diseksi atau memilah-milah wilayah dengan melakukan identifikasi karakteristik subwilayah secara lebih detail sehingga semua unsur pembeda yang dimiliki oleh masing-masing subwilayah dipertimbangkan dengan seksama. Berikut ada tipe-tipe wilayah. Yang pertama wilayah homogen, yang kedua wilayah heterogen, yang ketiga wilayah administrasi, dan yang keempat yaitu wilayah perencanaan. Materi yang berikutnya yaitu titik fundamental perencanaan wilayah. Yang pertama, Patrick Geddes menyatakan bahwa perencanaan harus bisa berorientasi pada titik fundamental, yakni folk workplace atau masyarakat pekerjaan dan tempat. Penduduk merupakan pusat dari keseluruhan kebijaksanaan yang program pembangunan yang dilakukan. Perencanaan berwawasan pendudukan merupakan perencanaan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Analisis kependudukan berperan penting dalam penyusunan perencanaan wilayah. Aspek penduduk dalam pembangunan wilayah. Pembangunan suatu bangsa pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan penduduknya. Beberapa alasan yang melandasi bahwa penduduk merupakan faktor yang strategis dalam kerangka pembangunan nasional antara lain. Yang pertama, penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan. Yang kedua, kondisi penduduk sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Yang ketiga, yaitu dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang. Apa yang dimaksud dengan disparsitas pertumbuhan wilayah? Disparsitas pertumbuhan wilayah merupakan permasalahan yang selalu timbul dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Faktor penyebab terjadinya disparsitas penduduk wilayah ini yang pertama itu ada konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, yang kedua alokasi investasi, yang ketiga tingkat mobilitas faktor produk yang berbeda antara wilayah, yang keempat perbedaan sumber daya alam antar wilayah, yang kelima perbedaan kondisi demografi antar wilayah, dan yang keenam yaitu kurang lancarnya perdagangan antar wilayah. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan dari generasi saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi yang mendatang. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.